Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Para hadirin hadirat, shaimin shaimat, siswa-siswi SMKN 1 Tambun Utara yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan, nikmatan, serta taufik dan hidayahnya. Maka dari itu senantiasa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur au minad dalalati ilal huda, dari zamannya kegelap gulita, dari zamannya kebodohan sampai zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Para shaimin shaimat, siswa-siswi SMKN 1 Taman Utara yang dirahmati Allah. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah yang pertama kali diturunkan yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-Quran merupakan pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Para sahabat dan ulama terdahulu jika menentukan sebuah hukum, maka harus berpedoman kepada 4 dasar hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Selain bernilai ibadah dalam membacanya, Al-Quran juga sebagai dasar utama dari hukum Islam. Ketika para ulama, para sahabat, ketika ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka terdapat sebuah peristiwa-peristiwa yang menentukan harus ada hukum. Maka para sahabat membuka Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah meninggalkan di tengah kalian 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat. Kedua perkara itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, dasar hukum Islam adalah ijtihad. Secara lughah atau secara bahasa, ijtihad adalah bersungguh-sungguh atau mencurahkan seluruh kemampuan. Syarat daripada orang yang berijtihad adalah menguasai beberapa hukum Islam selain Al-Quran, Sunnah, bahasa Arab, balaghah, mantik, bayan, dan lain sebagainya. Dasar hukum Islam yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah menyamakan sebuah hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan sebuah peristiwa yang mempunyai atau memiliki nas hukum karena ada persamaan ilat hukumnya. Sebagai kaum milenial, saya berpesan kepada kita semua, khususnya kepada diri saya pribadi, kita harus senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, agar apa yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara agar kita mencintai Al-Quran? Sama halnya seperti kita ketika mendekati seorang perempuan yang kita cintai, maka kita harus dekat terus
sambil mengetahui apa keinginan dan hobi dari perempuan itu. Sama dengan kita bagaimana cara kita mencintai Al-Quran. Baiklah, ada tips 5 yang harus kita lakukan agar kita lebih mencintai Al-Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Kita harus membaca Al-Quran dengan tartil, dengan jelas dan benar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Jadi sebaik-baik manusia itu, baik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Yang kedua adalah memahami isi kandungan Al-Quran. Sambil membaca Al-Quran, kita juga harus melihat isi arti dari kandungan Al-Quran. Jadi jangan cuma membaca, terus Shadaqallahul Adzim tutup. Nah, itu cuma kita dapat cuma pahala membaca saja. Tidak mendapat pahala yang lebih besar dari itu. Yang ketiga, mentadaburi isi Al-Quran. Merenungkan isi yang terkandung dalam Al-Quran agar kita dapat mengetahui maksud dari isi Al-Quran tersebut. Yang keempat adalah menghafalkannya. Nah, ini penting nih. Surah-surah pendek itu harus kita hafal. Masa surah Qul-Hu nggak bisa? Surah Al-Ikhlas. Apa surah Al-Ikhlas? Surah Qul-Hu. Orang nyebutnya mungkin Qul-Hu, bukan Al-Ikhlas. Terus surah-surah yang mungkin ketika kita imam taraweh dari Al-Haqqumut Takasur sampai An-Nas, itu wajib kita hafal. Jangan sampai kita nggak hafal. Yang kelima adalah mengamalkan isi Al-Quran. Jadi apa yang terdapat dalam Al-Quran itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu akan menjadikan jalan ke surga untuk kita. Jadi buat anak-anak muda ini jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita hidupnya berpoya-poya, nyantai, santai, tidak memikir nanti di akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau pengen hidup enak di dunia, ya dengan ilmu, ya dengan membaca Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu menggambarkan kehidupan kita di dunia. Dan barang siapa yang ingin enak hidupnya di akhirat, baca Al-Quran, pelajarin isi Al-Quran. Dan barang siapa yang pengen enak hidup di dunia juga di akhirat, sama, harus mempelajari isi Al-Quran. Jadi jangan cuma membaca, jangan cuma jadi pajangan di rumah itu Al-Quran. Jadi senantiasa kalian baca Al-Quran. Karena insya Allah dengan kita membaca Al-Quran itu akan menjadi syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran dalam 5M tadi, sedang ia bersusah payah, berusaha belajar. Kalau nggak bisa belajar tajwid, maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin itu saja pesan dari saya, senantiasa kita membaca Al-Quran, murojaah, tadarus di musola dan lain sebagainya. Momennya pas dalam kondisi bulan Ramadan, senantiasa kita mengerjakan amaliyah sunnah Ramadan, membaca Al-Quran, tarawih dan lain sebagainya, agar senantiasa menjadi pahala kita dan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.